Seorang dokter mendatangi saya saat itu di ruang bangsal yang berisi banyak pasien. Dia mengatakan, kamu setelah operasi akan mengalami tubuh bagian kiri ya, tangan, kaki, semuanya lumpuh. Itu dokter yang menjadi asisten yang mengoperasi saya. Saya bilang, operasi aja dok, saya tidak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan diberikan keberkahan Allah, kelimpahan rizki, dan kesadaran akan bagaimana kehidupan ini sebetulnya ada kemakmuran di sana sini ya, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya kembali bersilaturahim di channel ini ya, untuk menjumpai Anda lagi. Semoga cerita di part kedua, bagian kedua ini juga menginspirasi. Ini masih lanjutan ya, masih lanjutan. Jadi seri per seri itu hanya lanjutan agar videonya nggak terlalu panjang ya. Ya, itu tadi di awal saya ceritakan bahwa itu adalah momen yang terjadi ketika saya operasi yang pertama. Operasi yang pertama itu di Rumah Sakit RSUD Dr. Karyadi Semarang ya. Ya, kalau yang kedua kemarin saya ceritakan itu terjadinya di Rumah Sakit Telogorjo Semarang juga ya. Itu selang 2 tahun. Jadi operasi pertama itu adalah 2011. Kebetulan ditetapkan hari operasinya adalah hari Jumat. Jumatnya Jumat Kliwon. Itu tepat hari lahir saya, atau kalau orang Jawa bilang itu weton saya. Weton saya itu Jumat Kliwon. Kebetulan juga pas hari raya Idul Fitri ya, saat itu tahun 81 ya. Jadi sudah cukup tua saya, sudah paruh baya, hampir setengah abad usianya ya, tapi belum sampai 50. Cuma mungkin ini perlu saya ceritakan, saya cerita bebas saja ya. Waktu itu dokter mendatangi saya ya, di sebuah markas, kalau kata mereka, beliau para dokter itu yang menggiring saya pertama kali masuk ke, itu istilahnya bangsal apa ya, ruangan yang isinya itu pasien banyak itu. Ini adalah markasnya bedah saraf. Nah, dokter itu pertama kali bilang begitu. Kemudian di sana saya, sebelah saya itu ada orang yang sepuh yang sudah divonis tumor otaknya itu sudah menyebar di semua otak, sudah masuk ke dalam otaknya itu. Nah, kemudian saya tidak tahu apa maksudnya ya. Dokter muda itu, asisten dokter itu seperti menakut-nakuti, tapi ya yang dikatakan memang realita ya, realistis, biar pasien itu benar-benar siap, mungkin seperti itu ya. Ditanya, Pak gimana Pak, ini Bapak kondisinya begini, ini Bapak nanti setelah operasi pasti lumpuh total ya. Itu sebelah saya. Kemudian pindah ke tempat saya ditanya, gimana ini Mas, ini nanti operasi, motorik Anda bagian kiri ya, berarti tangan kiri, kaki kiri semuanya tidak bisa digerakkan, dan setelah operasi itu Mas hanya bisa terbaring di tempat tidur. Saya bilang, operasi aja dok, saya tidak takut, saya sudah siap semuanya. Bahkan saya bilang sama bapak sebelah saya itu, Pak maju perang bareng saya, nggak usah takut, hidup mati sudah ada yang ngatur, nggak usah takut. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian ya, karena memang observasi kan 1 minggu, observasi sebelum operasi itu 1 minggu, bapak yang di sebelah saya itu mengundurkan diri atau pulang, mungkin mau mencari alternatif ya. Nah, perlu saya ceritakan sebelumnya, saya pun demikian ya. Awal mula saya kenapa kok sampai di Rumah Sakit Semarang, itu sebetulnya keluhannya hanya pada mata.
Ini kronologinya perlu saya ceritakan sebelum sampai nanti cerita tentang motivasi atau semangat hidup saya yang meledak-ledak ya. Nah, juga pengalaman-pengalaman spiritual yang ada di dalamnya ya. Ini kronologinya, mata saya tuh tiba-tiba remang-remang ya, saya tuh setiap malam kan buka laptop ya, laptop saat itu tahun 2000, mulai 2008 ya saya punya laptop, 2009 kemudian 2010 lah, 2011 itu operasi. Hari operasinya sudah ditentukan tadi ya, Jumat Kliwon, kemudian tanggal operasinya 23 Desember 2011. Itu pas tanggal lahir ibu saya. Bayangkan gimana teratapnya, derdeknya ya, deg-degannya ya. Ya. Nah, saya periksa ke dokter mata dulu sebelum sampai ke sana ya. Di dokter mata, kemudian dokternya memeriksa dengan sangat dekat, ternyata itu saraf ya yang sedang dilihat, sampai hampir nempel antara pipi dengan pipi, dekat sekali itu. Nah, setelah itu beliau mengatakan ini saya beri pengantar untuk CT scan. Kelihatannya ada sesuatu yang berbeda. Ini kalau bola mata semuanya normal, tidak ada masalah, tapi kenapa kok penglihatan menjadi remang-remang? Ya, ini perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, itu gara-garanya saya tidak tahu apakah betul itu pengaruh dari laptop. Padahal sekarang anak-anak Gen Z itu ya laptopan, ya tabletan, ya pakai smartphone itu kan sampai larut malam ya. Ya makanya banyak yang kena autoimun ya. Ya mungkin ini juga bagian pembelajaran untuk kita semua ya. Saya padahal maksimal itu paling jam 12 atau hampir jam 1 itu selesai. Tapi waktu saya mencoba main game, nah ini yang melatar belakangi saya kok periksa mata itu, anehnya di laptop itu gamenya itu kan orang-orang yang sedang mau berperang itu ya, sedang jalan-jalan, itu keluar dari layar seperti berjalan keluar mendekati saya ya, bukan mendekat sekali tapi sudah keluar dari layar itu, yang itu membuat saya takut. Saya tutup laptopnya, grep. Saya coba buka lagi, masih tetap sama, orang-orangnya itu pada jalannya keluar. Itu gamenya itu game offline, itu belum zamannya online ya, masih belum ada, Point Blank aja belum ada itu masih gamenya itu Age of Empire, itu bawaan dari Microsoft mungkin ya, kurang tahu juga, tapi offline ya. Lah itu akhirnya saya tutup, saya tidur. Mulailah besoknya ketika melihat di laptop itu tulisan mulai terlihat remang-remang, tapi masih bisa baca. Naik motor ini sudah mulai ke kiri-kirian ya. Arahnya itu mau ke kiri terus, ke kiri, harusnya kan ke kanan juga ya, atau tenang di tengah. Lah itu awal mula saya kemudian periksa di dokter mata, dan setelah CT scan singkatnya dilihat lagi sama dokter matanya, ini sudah bukan bagian saya lagi. Ini Anda harus menemui spesialis bedah saraf. Kemudian beliau berikan 3 nama. 3 nama itu salah satu diantaranya adalah nama yang pernah disebutkan oleh Pak Kiai saya atau guru saya, guru spiritual ya guru ngaji lah. Itu berapa bulan sebelumnya itu beliau sudah cerita tentang dokter itu, padahal dokter itu dinasnya di Semarang dan kami kan tinggal di Pekalongan ya. Akhirnya tidak kelamaan saya milih dari 3 nama ini, langsung saya pilih Prof. Zainal, spesialis bedah saraf. Itu lulusan dari Jepang ya, S3-nya atau doktoralnya, PhD-nya ya, PhD. Dan Kiai saya kebetulan namanya sama ya, Kiai Zainal juga ya. Jadi akhirnya saya memutuskan itu, saya sampai ke Prof. Zainal di Semarang. Kemudian saya takut, Prof, ini besarnya sudah 5 cm, kemarin saya ceritakan kan. Ini ada yang kasus seperti ini, kemudian tidak mau operasi. Setahun kemudian datang lagi ke sini, matanya dua-duanya sudah buta, nggak bisa melihat sama sekali. Waduh,
semakin deg-degan saya. Ternyata setahun itu orang itu cari alternatif kemana-mana, jadi berobat ya. Berobat itu kan ada medis, ada non medis ya. Nah, ini tidak tahu non medisnya itu apa, yang arahnya ke paranormal, apa ke herbal atau ke apa, tidak tahu. Yang jelas selama setahun itu mubeng-mubeng. Nah, yang akhirnya berakhir terjadi kebutaan. Ya saya takut, Prof, kalau kepala kok harus dibelah, saya kan bilang gitu. Akhirnya profesor bilang istikharah dulu, Mas. Kalau masih takut, istikharah dulu. Dan saya memutuskan untuk menemui sesepuh Pekalongan ya, sesepuh Pekalongan yang juga banyak sekali muhibinnya, pecintanya dari berbagai pelosok negeri ini. Ya, beliau adalah Habib Lutfi. Nah, saya konsultasi dengan beliau, langsung saya dimotivasi, sudah nak, kamu operasi, tidak apa-apa. Jangan kecil hati, besarkan hatimu. Kamu operasi, tidak apa-apa. Nah, setelah itu, hanya selang 1 minggu, saya langsung memutuskan untuk ke Semarang lagi. Nah, itu yang membuat keluarga saya semuanya tersentak. Tersentak, kaget, kakak saya juga. Kok cepat sekali memutuskan? Ya, saya sudah istikharah, sudah selesai. Saya tidak perlu sholat sendiri karena itu saya tidak tahu nanti petunjuknya bagaimana. Prosesnya lebih lama. Nah, saya mengambil jalan pintas, tanya kepada orang sepuh atau ulama sepuh ya, yang dituakan di kota Pekalongan ini. Nah, akhirnya sudahlah saya berangkat, dan hari demi hari saya lalui seminggu untuk olahraga. Jadi saya olahraga dulu. Saya itu kebetulan mantan atlet silat di kampus dulu di Surabaya ya. Salah satu universitas negeri di Surabaya. Nah, itu saya jadi atlet pencak silat di sana, sering fight ya. Jadi saya itu seminggu observasi itu saya olahraga terus. Karena operasinya nanti setelah 1 minggu itu. Nah, sudah ditentukan waktunya tanggal 23 Desember 2011. Jamnya jam 8 pagi ya. Kemudian harinya Jumat Kliwon. Ya, pagi itu kemudian saya langsung ditemani saudara-saudara, termasuk paman saya yang merupakan bapak saya juga di Surabaya ya. Itu rawuh, kemudian mencium pipi saya, tenang Fred, anggap aja sunat ping pindho, maksudnya anggap saja sunat yang kedua kali katanya. Ya, kemudian semuanya menangis ketika saya sudah mau dibawa. Saya bukan takbir ya, karena bukan mau demo atau mau perang, tapi saya baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ojo nangis kabeh, aku maju perang, saya bilang gitu. Sudah, singkatnya saya masuk bius sama anestesi. Saya tanya, Mas namanya, kan masih muda soalnya saya lihat. Katanya masnya itu masih muda, namanya Mas Yoga. Saya ingat-ingat dalam pikiran saya ya, dalam memori saya. Kemudian saya disuntik, tidak melalui dihirup ya. Kalau yang kemarin kan melalui dihirup itu, Mas Ardi itu murid saya itu. Kalau ini saya tidak kenal ya. Ini justru alurnya dibalik. Kalau kemarin alur 2013. Nah, makanya tadi ya, kemarin saya bilang alurnya nanti maju mundur. Pokoknya asik, cantik. Bius, akhirnya tidak sadarkan diri. Kemudian tiba-tiba ada perawat yang bilang, Prof, sudah jam 4 sore, Prof, sudah selesai. Ketika saya mendengar jam 4 sore, saya langsung takbir, Allah, bukan Allah Akbar, bukan, tapi saya sholat asar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cerita ini juga termasuk pengalaman spiritual saya, karena ketika masuk di ruang operasi yang pertama kali itu, saya menyatakan dalam hati dan pikiran saya bahwa semua tangan yang mengerjakan operasi ini, semua yang terlibat dalam operasi ini adalah semuanya tangan yang Engkau gerakkan ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan.
Sehingga jam 8 pagi sampai jam 4 sore saya merasa hanya 2 menit saja perkiraan saya itu. Kok sekali sudah selesai. Saya ngimpi dulu ketemu dengan teman-teman saya yang biasa saya ajak jalan bareng, kemudian kemah bareng, mancing bareng lah. Itu saya salami satu sampai selesai. Yang terakhir sahabat saya juga yang senior saya, kemudian saya berdiri di sebelahnya itu di persawahan. Saya bangun, ternyata itu saya sudah selesai di operasi kepala, sudah belah, dijahit, sudah ditutup pakai perban. Nah, itu adalah pengalaman spiritual yang menurut saya itu juga rahmat pertolongan Allah. Jadi sakti itu tidak ada. Buktinya kepala saya bisa dibelah. Ya. Semua kesaktian, semua kekuatan, semua daya itu hanya atas pertolongan Allah, atas perlindungan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata di sebelah-sebelah saya itu banyak yang belum bangun, banyak yang belum sadar. Dan saya ketika sadar itu langsung ahli anestesinya lewat di depan saya tunjuk, Mas Yoga ya. Kaget, lu sudah sadar penuh, masih ingat saya. Alhamdulillah, itu adalah pertolongan dari Allah yang luar biasa. Dan saya langsung ingat sholat ya, meskipun sholatnya berarti lihurmatil waktu ya, hanya menghormati waktu. Jam 4 berarti saatnya asar. Begitu juga nanti maghrib saya juga begitu lagi sholat langsung. Dan itu ruangnya di HCU ya, High Care Unit. Nah, HCU ya, biasanya kan ICU ya, Intensive Care Unit. Nah ini HCU ini orang-orang yang baru keluar dari seperti gua ya, perjalanannya itu seperti gua. Kalau saya lihat itu hitam-hitam semua itu, sampai akhirnya masuk ke ruangan yang terang, itu ruang HCU. Itu banyak yang masih ngerumit itu meracau ya, ngomong tanpa sadarkan diri. Ada yang bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu perempuan. Yang 2 bulan kemudian ketika mengambil PA, hasil PA-nya ya, patologi anatomi itu jenisnya kanker atau tumor apa, itu ternyata di situ hasilnya adalah meningioma atau tumor selaput otak. Nah itu 2 bulan setelah saya operasi, setelah saya pulang itu malam 1 Januari itu. Serem ya, malam tahun baru pulang operasi kepalanya membleh-membleh ya, ya alhamdulillah. Itu 2 bulan kemudian dia belum sadar juga, ya Allah. Dan ternyata operasi semacam itu karena bius total itu ada yang tadi ya, kemungkinan saraf motoriknya tidak bisa gerak, ada yang tidak sadar, ada yang sadar seperti saya, dan motoriknya alhamdulillah saya angkat itu bisa semua, tangan bisa, kaki bisa. Wah, dokternya ternyata alhamdulillah Allah yang menyelamatkan saya ya, bukan dokternya yang kalah, tapi Allah yang menyelamatkan saya, membela saya untuk tetap bisa gerak semuanya normal, dan memori saya juga normal. Habis 6 kantong darah. Dan yang terakhir itu tadi kan banyak kemungkinan yang terjadi. Ada yang sadar penuh seperti saya, ada yang sarafnya mungkin terganggu, saraf geraknya. Lah saya yang terganggu saraf matanya. Lah ada yang sampai tidak bangun lagi untuk selamanya, itu juga ada. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa menikmati hidup ini ya, masih bisa ternak lele, ternak nila, ternak ayam. Ayamnya juga saya pakai mesin tetas sendiri, menentaskan sendiri, merawat ya. Ada yang keloloi kalkun dari sejak netes sampai gede ya. Itu semua saya lakukan atas ridho Allah, atas pertolongan Allah. Ya, ini seri-seri awal atau bagian-bagian awal ini masih cerita tentang kenapa kok kemudian mata saya begini ya. Nah, itu ternyata perjalanannya begitu rumit, tapi asik.
nanti masih ada ya, masih ada banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman spiritual. Ini kalau ditulis dalam buku ya mungkin cukup tebal ya. Nah, atau kalau difilmkan di layar lebar ya juga menarik juga sih ceritanya, meskipun saya belum sampai mencapai kaya raya seperti Jeff Bezos atau Elon Musk atau Mark Zuckerberg, Bill Gates, Andrew Carnegie, siapa lagi itu orang-orang terkaya dunia itu ya. Banyak sekali. Tapi tidak perlu sampai sukses seperti mereka lah. Yang jelas perjalanan saya menggapai mimpi untuk mencapai sukses saja, itu saya kira sudah sebuah kesuksesan. Ya. Misalkan kok saya sampai diundang, ini harusnya diundang ini saya ke podcastnya Om Deddy Corbuzier ya. Nanti tak bikin judul aja biar nanti saya diundang ya. Diundang podcast ke Deddy Corbuzier sana. Ya mudah-mudahan ini nanti disimak sama Om Ded timnya ya. Kemudian saya diundang ke sana. Alhamdulillah ya, saya juga tidak kehilangan status saya sebagai guru ya sampai hari ini. Di peternak itu adalah impian saya mencapai sukses ketika saya nanti masa pensiun. Ngerintisnya mulai sekarang, padahal pensiunnya masih kurang berapa tahun ya? Kurang lebih 16 tahun. Kalau diberi panjang umur, diberikan kesempatan oleh Allah, ya insya Allah 16 tahun lagi saya baru pensiun. Dan di saat itulah mungkin saya bangunan proyek peternakannya sudah jadi. Ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai pensiun baru nanti uang pensiunnya buat peternakan lah, itu saatnya lempoh gitu. Saatnya kecapean baru bikin kayak gitulah. Ini saya mulainya sekarang. Capek-capek dirintis dari sekarang. Ini motivasi juga buat Anda ya. Buat Anda semua. Ya tumplek di sini sekalian ya, sedikit lagi ya. Jadi ini dunia saat ini yang sedang dikonsentrasikan ada 3 hal. Yang pertama adalah food atau makanan ya, ketahanan pangan atau cerdas pangan ya. Kemudian energi, food, energy, and water. Ini kata PBB ya. Ya, PBB. Yang terpenting untuk bertahan hidup ada 3 tadi, food, energi. Energi itu meliputi oil and gas, ya, minyak dan gas, dan energi-energi yang lain mungkin thorium ya, mineral-mineral rare earth, tanah jarang. Ya. Kemudian water itu sangat penting, itu air itu. Makanya kalau banyak hujan itu dah bersyukur aja, alhamdulillah. Di Arab, di Mekah sana kalau hujan itu pada hujan-hujanan, berkah, barokallah. Ya, kita gersulo, udan mana, banjir mana, ya, naudzubillah min dzalik. Jangan gitu bro, itu menyimpan air di tanah untuk cadangan ketika musim kemarau ya. Musim kemarau banyak orang kekurangan air, sampai air ambil di sungai yang sudah mengerikan airnya. Nah ini kita patut bersyukur di sini ya. Jadi food, energy, and water ya, 3 itu. Nah kalau strateginya ya banyak ya untuk bertahan, untuk menjadi negara maju, negara yang super power itu kan banyak ya strateginya, termasuk ini sudah masuk era digital. Nah, makanya saya juga membangun era digital ini, membangun YouTube ini biar hidup ya. YouTube yang sudah hampir mati ini saya hidupkan, alhamdulillah hidup lagi. 1 tahun nggak dipakai, bayangkan jam tayang turun sampai 2000 ya, sudah cengap-cengap lah istilahnya, sudah cekik-cekik ya, hampir kek. Ini alhamdulillah hidup lagi. Ini semua atas partisipasi Anda semua yang merelakan kuotanya, wifi-nya, waktunya, energi baterainya dalam smartphone, dalam laptop ya, untuk menonton ya. Semoga terinspirasi, diniati ibadah saja, karena saya akan selalu mendoakan para subscriber saya, follower saya ya,
komentator saya, yang bermacam-macam netizen ya. Ya, alhamdulillah saya bisa berinteraksi dengan Anda semua. Oke, saya kira cukup dulu ya untuk part 2 ini. Ini sudah panjang. Nanti judulnya Deddy Corbuzier harus mengundang saya. Gitu aja ya. Peternak tunanetra. Tidak masalah. Saya harus menerima kenyataan ini. Itulah bahagia. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Mungkin ceritanya melompat-lompat ya, tapi itulah menariknya channel Kopi Saset ini dan channel Sobat PK Milenial ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.